Assalamualaikum. Kembali lagi di Ruang Kosong Channel. Para penikmat cerita horor, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan serta kesehatan. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari cerita rakyat yang berjudul Makam Tanpa Nisan di Lembah Keramat, Papua. Sebuah pintu dimensi yang sangat gelap dari kegelapan menjadi sangat dekat. Apakah kalian siap untuk merasakan jantung berdebar kencang karena ketakutan? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe di channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa ceritanya untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Damar, aku jurnalis lepas, dan pekerjaanku emang gak biasa. Aku lebih sering keliling ke tempat-tempat terpencil, nyari cerita horor, mitos, atau legenda yang belum banyak diangkat. Bukan karena sok berani, tapi karena aku emang doyan hal-hal yang bikin merinding. Kadang, aku ngerasa cerita-cerita itu lebih jujur daripada berita di kota besar. Suatu sore, pas lagi ngopi di kosan kecilku di Jakarta Selatan, aku dapet email dari temen lamaku, Tigor. Kami kenal waktu sama-sama negara proyek dokumenter di Kalimantan 3 tahun lalu. Sejak saat itu, kami sesekali masih tukar kabar, walaupun jarang, tapi isi emailnya kali ini beda. Dam, gue butuh lo datang ke Papua. Ada satu desa di balik pegunungan Cyclops. Mereka punya makam yang gak ada nisannya, gak ada tanda, gak ada batu, cuma tanah kosong. Tapi katanya, di sanalah tempat arwah-arwah tersesat dikubur. Gak semua orang bisa masuk ke situ. Tapi gue bisa bantu, gue yakin lo bakal tertarik. Awalnya aku pikir ini cuma bualan biasa ya. Tigor emang suka dramatis, tapi makin kupikir, makin aku penasaran. Namanya juga wartawan, kalau gak penasaran ya bukan kerjaannya. Dan jujur aja, aku udah lama gak ke timur Indonesia. Terakhir ke Papua itu 2 tahun lalu, dan masih banyak daerah yang belum aku jamah. Jadi, seminggu kemudian aku udah ada di Bandara Sentani, Jayapura. Begitu keluar dari pesawat, bau udara segar langsung nyambut. Aku suka Papua, bukan cuma karena alamnya yang luar biasa, tapi karena tanah ini kaya banget akan cerita-cerita yang belum banyak terungkap. Alamnya indah, tapi misterinya lebih dalam dari hutan-hutannya. Tigor udah nunggu di luar bandara. Senyumnya lebar kayak biasa, tapi matanya beda. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kami salaman, saling pukul pundak, kayak temen lama yang udah kelamaan gak ketemu. Tapi setelah ngobrol sebentar, Tigor langsung ngajak naik ke mobilnya, sebuah truk tua yang udah penuh lumpur di bodinya. Sepanjang jalan, aku coba tanya soal makam itu, tapi dia malah bilang, "Dam, jangan banyak tanya dulu. Lihat sendiri aja nanti. Tapi ingat, jangan sembarangan ngomong, di sana, lembah itu bukan tempat biasa." Kalimat itu aneh, tapi dari nadanya, aku tahu dia serius. Bukan candaan. Aku dim aja sambil melihatin jalanan yang mulai berubah dari aspal ke tanah becek. Kami naik makin tinggi, masuk ke hutan, melewati sungai kecil, dan beberapa kali harus berhenti buat ngecek ban, karena licin banget. Perjalanan ke desa itu butuh waktu hampir 8 jam. Gak ada sinyal, gak ada listrik, dan makin jauh kami masuk, suasananya makin sunyi. Bukan cuma sunyi, karena gak ada orang, tapi kayak hening yang dipaksa, kayak ada yang bilang, "Diam." Sepanjang jalan, aku lihat beberapa patung kayu kecil yang ditaruh di pinggir hutan. Mirip totem, tapi lebih sederhana. Kadang ada yang dikalungin tali dari daun-daunan. Aku tanya itu apa? Tigor cuma jawab, penjaga. Penjaga apa? Aku gak berani tanya lagi. Begitu masuk ke area desa, kami disambut sama hawa yang aneh. Udara jadi lebih dingin, walaupun matahari masih tinggi. Warga yang lihat kami langsung berhenti kerja. Matanya ngeliatin aku yang orang asing ini. Tapi mereka gak marah, malah beberapa senyum. Walau senyumnya terasa tipis, kayak senyum terpaksa. Rumah-rumah di desa ini dari kayu dan beratap daun, gak ada listrik, gak ada suara motor. Bahkan ayam pun gak banyak, suara jangkrik juga gak kedengeran. Semua kayak diam, menunggu sesuatu. Tigor ngajak aku ke rumah kepala suku dulu, namanya Pak Yonas. Orangnya tinggi besar, rambutnya udah memutih, dan matanya tajam. Begitu aku duduk di depan rumahnya, dia cuma bilang satu hal, "Kalau malam, jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu." Aku angguk. Waktu itu aku belum ngerti maksudnya.
Kupikir cuma adat atau semacam larangan biasa. Setelah dari situ, Tigor ajak aku jalan kaki ke ujung desa, melewati jalan setapak. Kami masuk ke area terbuka sebuah lembah kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengah lembah itu, cuma ada satu batu besar. Gak ada nisan, gak ada pagar, cuma tanah, rumput, dan batu itu. Ada apa di sini? Tanyaku pelan. Tigor ngelirik ke arah batu itu. Lalu balas, katanya, di bawah batu itu, ada puluhan mayat dikubur. Tapi gak pernah dikasih nisan, karena mereka bukan orang yang diterima. Beberapa dari mereka dikutuk, beberapa hilang gak jelas, tapi tetap dikubur di situ. Aku mulai merinding, bukan karena ceritanya, tapi karena tempat itu sunyi banget. Bahkan suara daun yang digerakin angin pun kayak takut bunyi. Ada yang pernah masuk ke sini malam-malam? Tanyaku lagi. Tigor dim sebentar, lalu dia bilang, ada, tapi gak pernah balik, atau balik, tapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Aku mulai ngerasa perutku gak enak, mual, jantungku juga mulai berdebar lebih kencang. Padahal biasanya aku cukup tahan kalau urusan tempat angker atau cerita-cerita beginian, tapi lembah ini beda, rasanya kayak dilihat, diawasi, dihakimi. Kami gak lama di situ, Tigor ngajak balik ke rumah tempat aku bakal nginep, rumah panggung kecil di pinggir desa. Di depan rumah, ada lampu minyak kecil, di dalam cuma ada 2 kamar, 1 dapur, dan 1 ruang tamu kecil. Malamnya, aku coba tidur, tapi susah, mungkin karena jet lag, atau mungkin karena bayangan lembah tadi masih ada di kepalaku. Aku bolak-balik, sampai akhirnya ketiduran juga. Sekitar tengah malam, aku kebangun, gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aja mataku melek sendiri, dan pas aku buka mata, aku lihat bayangan putih berdiri di luar jendela, diam, gak gerak. Aku langsung duduk, tapi gak berani buka tirai jendela itu. Suara ketukan pelan mulai terdengar, tokadot pelan, tapi jelas, 3 kali, lalu hening lagi. Aku diem, gak gerak, napasku cepat. Aku dengar suara detak jantungku sendiri. Suara ketukan itu gak lanjut, tapi ada bisikan pelan di telinga kiri. Apa kau datang untuk menggali? Aku langsung tarik selimut, walau itu gak ada gunanya. Tapi itu satu-satunya hal yang bisa kulakuin malam itu. Sampai pagi, aku gak berani tidur lagi. Dan saat matahari terbit, suara-suara itu hilang, tapi bekasnya masih ada. Dan sejak saat itu, aku sadar, tempat ini nyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. 8 jam perjalanan menuju desa itu terasa seperti masuk ke dunia lain. Setelah meninggalkan Jayapura dan masuk ke jalur hutan, suasana berubah total. Jalannya sempit, berlumpur, kadang harus nyebrang sungai dangkal, dan di beberapa titik harus berhenti karena ada pohon tumbang. Tapi anehnya, meski medannya berat, aku merasa tempat ini kayak manggil aku. Selama perjalanan, aku dan Tigor lebih banyak diam. Kadang dia cuma sesekali buka obrolan, tapi gak pernah jauh-jauh dari peringatan. Katanya jangan sembarangan buka suara, jangan buang ludah sembarangan, dan jangan pernah ngomong kasar. Hutan di sini dengar, katanya sambil lirih. Aku mulai ngerasa makin gak enak, tapi penasaran di dalam kepalaku lebih kuat. Apalagi setelah beberapa kali aku lihat sosok seperti bayangan di balik pohon. Tapi pas aku tengok lagi, kosong, kayak cuma mata yang salah lihat. Tapi mataku jarang salah kalau soal kayak gini. Begitu kami sampai di desa, suasananya langsung nyentak. Bukan karena tempatnya seram, tapi karena sunyi, bener-bener sunyi. Gak ada suara burung, gak ada anak kecil main, gak ada suara ayam atau sapi. Semua rumah panggung di desa itu berdiri berdekatan dan hampir semuanya dalam kondisi tertutup. Tapi anehnya, aku bisa ngerasain puluhan pasang mata ngelihatin aku dari balik jendela-jendela kayu itu. Waktu aku dan Tigor turun dari mobil, beberapa warga nyamperin. Mereka sopan, senyum, bahkan bantuin bawain barangku. Tapi ada yang aneh dari tatapan mereka. Mereka ngeliat aku kayak takut. Bukan takut ke aku, tapi takut untuk dekat. Takut karena aku datang. Kayak aku bawa sesuatu yang harusnya gak boleh dibawa ke sana. Salah satu ibu-ibu paruh baya sempat ngomong ke aku pelan waktu aku lagi duduk di depan rumah tempat aku nginep. Wajahnya keriput, matanya dalam, dan suaranya serak. Kalau malam, jangan keluar rumah, ya nak. Apalagi dekat-dekat tanah lapang itu. Aku nanya, tanah lapang yang mana? Dia cuma geleng pelan, dan masuk lagi ke rumahnya tanpa jawab. Tapi beberapa menit kemudian,
Tigor datang dan nunjuk ke arah belakang desa itu, tanah lapang yang dia maksud, katanya sambil nunjuk ke arah jalan setapak yang dipenuhi semak-semak. Aku jalan pelan-pelan ke arah situ. Di ujung jalan itu, ada semacam lembah kecil, datar, sepi, dan cuma ditumbuhi rumput-rumput tinggi yang bergoyang lemas kena angin. Di tengah lembah itu, ada batu besar, bukan batu nisan, bukan juga batu yang dibentuk, tapi batu alam yang tinggi dan lebar, warnanya keabu-abuan, dan permukaannya kasar. Di sekelilingnya gak ada apa-apa, gak ada tanda, gak ada pagar, gak ada sesajen, tapi justru itu yang bikin tempat itu terasa lebih menyeramkan. Begitu kakiku nginjak tanah di lembah itu, aku langsung ngerasa lain, kayak tanahnya lebih berat, lebih padat, dan setiap langkahku kayak nimbulin suara yang menggema. Padahal gak ada tebing, tapi gema langkah kakiku terdengar seperti berbalik ke arahku. Aku berdiri beberapa meter dari batu itu, dan aku ngerasa dia ngelihatin aku, bukan dalam arti harfiah, tentu, tapi rasanya kayak aku gak sendirian di situ. Udara di sekitar lembah lebih dingin, dan meskipun matahari masih tinggi, lembah itu kayak diselimuti kabut halus yang gak kelihatan, cuma bisa dirasa. Aku gak berani lama-lama, baru 5 menit berdiri di situ, aku udah ngerasa kepala berat dan dada sesak. Malam harinya, aku gak bisa tidur. Suara jangkrik tetap gak ada biasanya, kalau di desa-desa, malam itu penuh suara. Tapi di sini, heningnya gak wajan, gak ada suara motor, gak ada suara ayam. Jangkrik pun gak ada, yang ada cuma suara detak jam dan napasku sendiri. Aku muter-muter di kasur, tapi mata gak bisa merem, badan lelah, tapi pikiran kayak digantung. Sekitar jam 1 malam, aku akhirnya ketiduran. Tapi gak lama, aku kebangun lagi, karena mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah lembah tadi, suasananya gelap, tapi aku bisa lihat semuanya dengan jelas. Di tengah-tengah batu besar itu, ada seorang perempuan, bajunya putih, lusuh, rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Dia lagi gendong bayi, bayinya merang, kecil, dan badannya berdarah. Darah itu netes dari perut si bayi, dan ngucur ke tangan si perempuan, tapi dia gak peduli, dia cuma nangis. Nangisnya pelan tapi bikin bulu kuduku berdiri. Tangisannya bukan tangisan biasa. Suaranya kayak ditahan-tahan, kayak ibu yang udah gak sanggup nangis, tapi masih maksa buat keluarin emosi terakhirnya. Dia terus melamun ngeliatin tanah di depan batu itu, dan pelan-pelan, dari balik semak-semak, muncul sosok hitam tinggi besar. Badannya jangkun, kulitnya hitam legam, dan matanya merah menyala. Mulutnya robek sampai ke telinga, dan dari robekannya itu, keluar suara bayi. Tapi bukan tangisan bayi biasa. Tangisannya nyeret, bergetar, dan bikin dadaku sesak. Aku coba mundur, tapi tanah di bawahku berubah jadi lumpur. Kakiku ketarik, makin dalam, dan perempuan itu ngelirik ke aku, matanya kosong, bibirnya gemetar. Lalu dia bilang pelan, dia belum dikubur dengan nama. Aku kebangun sambil ngos-ngosan, keringat dingin ngalir di punggung dan dadaku. Jantungku berdetak kencang banget, dan kepalaku pusing. Tapi yang paling bikin aku panik adalah suara dari luar jendela. Aku dengar suara ketukan, pelan, tok-tok. Aku dim, jantungku langsung berhenti sesaat. Gak mungkin ada orang di luar jam segini. Aku ngelirik ke arah jendela. Tirainya nutup, tapi aku bisa lihat bayangan seseorang berdiri di baliknya. Tingginya gak wajar, lebih tinggi dari jendela itu sendiri. Bayangannya cuma berdiri diam. Aku nahan napas. Lalu ketukan itu muncul lagi, toka. 3 kali. Lalu hening, tapi setelah itu, aku dengar suara pelan dari luar, suara perempuan. Pelan, hampir kayak bisikan, kaum yang datang untuk menggali. Aku langsung tarik selimut. Walau aku tahu itu gak akan melindungin apa-apa, tapi aku gak bisa ngelawar. Aku cuma bisa nunggu sampai pagi datang, dan malam itu, aku baru ngerasain apa artinya takut, bener-bener takut. Karena malam di desa itu bukan cuma malam, tapi semacam peringatan bahwa ada sesuatu yang ngeliatin dari balik kegelapan, dan dia gak suka kedatangan orang asing sepertiku. Setelah malam itu, tidurku gak pernah benar-benar nyenyak, walaupun aku masih bisa pejamkan mata. Ada rasa was-was yang gak hilang, suara ketukan di jendela, bayangan tinggi itu, dan bisikan lirih dari mimpi terus ngendap di kepala. Aku gak bisa bohong. Bagian dalam diriku bilang buat pulang aja, ninggalin semua ini, dan pura-pura gak pernah datang ke desa ini.
Tapi rasa penasaranku jauh lebih keras. Pagi itu, aku duduk sendirian di tangga rumah kayu tempat aku nginap. Angin semilir, tapi hawanya tetap berat. Tigor belum bangun, jadi aku mutusin buat jalan sendiri ke rumah kepala suku. Pak Yonas, rumahnya ada di tengah desa, lebih besar dari rumah-rumah lainnya, dan ada simbol ukiran kayu besar tergantung di depan pintu. Simbol yang dari jauh kelihatan kayak wajah seseorang yang lagi nangis. Aku ketuk pintunya pelan, gak lama. Suara berat dari dalam nyahut, "Masuk, Damar." Aku agak kaget, aku gak bilang siapa aku. Tapi orang-orang seperti Pak Yonas, sepertinya punya insting lebih tajam dari kita yang biasa hidup di kota. Aku masuk dan duduk di lantai. Pak Yonas duduk di seberangku, wajahnya kelihatan letih, tapi matanya masih tajam. Lama dia diam, seolah nunggu aku yang mulai bicara, dan akhirnya aku buka suara, "Pak, saya mau tahu tentang lembah itu. Saya gak bisa tidur. Saya ngerasa kayak ada yang narik saya ke sana. Saya butuh tahu. Tolong cerita." Pak Yonas menarik napas panjang, matanya menatap keluar jendela sebentar, lalu kembali ke arahku. "Damar," katanya pelan, "tempat itu bukan cuma tanah kosong, itu tempat di mana semua kesalahan kami dikubur." Aku diam, menunggu dia lanjut. "Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan dari luar, namanya Laila. Dia datang sendiri, dalam keadaan hamil. Katanya dia dibuang dari kota karena aib. Katanya lagi, bapak dari anak itu gak mau tanggung jawab. Waktu dia sampai di sini, warga menerimanya dengan berat hati, tapi dia gak punya pilihan. Dia tinggal di rumah kecil di ujung desa sendirian. Orang sini mulai percaya dia bawa sial, karena setelah dia datang, banyak kejadian aneh. Hujan gak turun berbulan-bulan, hasil panen gagal, anak-anak sakit, dan satu malam, rumah Laila dibakar. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Dia dibakar hidup-hidup, tapi sebelum itu, anaknya bayi laki-laki yang baru lahir ditarik dari pelukannya warga. Mereka takut darah dari anak itu bisa menulari besar, jadi mereka mengubur bayi itu hidup-hidup di lembah itu. Tanganku mulai dingin. Jantungku berdebar lebih kencang, gak ada doa, gak ada nama, gak ada nisan. Hanya batu besar yang ditaruh di atas lubang itu. Sejak malam itu, desa ini berubah. Setiap tahun, selalu ada yang hilang, selalu ada yang sakit tiba-tiba, atau orang yang jadi gila. Ada juga yang bangun tidur dan gak bisa bicara lagi selamanya. Makanya lembah itu dikunci, dilarang didekati. Tapi selalu aja ada yang gak percaya, dan akhirnya kena sendiri. Aku cuma bisa menelan ludah, nafasku terasa berat. Tapi di sisi lain, kepalaku penuh tanda tanya. Aku ingin tahu lebih, ingin lihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, suara air menetes dari atap seng rumah tua bikin suasana makin sepi. Tigor udah tidur lebih dulu. Aku duduk di ruang tengah sambil bolak-balik melihat kamera yang kubawa. Aku tahu ini ide gila, tapi dorongan buat datang ke lembah itu makin kuat. Seakan ada sesuatu yang manggil dari dalam mimpi yang belum selesai. Jam 11 malam lewat. Aku ambil jaket, senter kecil, dan kamera. Aku buka pintu rumah pelan-pelan, memastikan gak ada warga yang melihat. Langkahku ringan, tapi deg-degan. Udara malam di desa ini bukan kayak di kota. Ada rasa aneh di angin yang berhembus, dingin yang bukan cuma fisik, tapi sampai ke tulang. Aku lewatin jalan setapak yang tadi siang kulalui. Di ujung sana, samar-samar aku bisa lihat bayangan lembah itu. Rumputnya bergerak pelan kena angin, tapi langkah kakiku makin berat. Senter yang kupakai cuma nyorot kecil, tapi cukup buat lihat sekeliling. Begitu aku masuk ke lembah itu, semuanya berubah. Suara hujan tiba-tiba hilang, kayak masuk ke ruang kedap suara. Bahkan suara kakiku sendiri menginjak tanah pun kayak diserap bumi. Batu besar di tengah lembah itu berdiri diam. Tapi entah kenapa, aku ngerasa dia bernafas. Aku angkat kameraku, ku pencet tombol rekam. Layarnya buram beberapa detik, lalu kembali normal. Aku muter pelan, merekam batu dari berbagai sisi. Tapi saat kamera kuarahin ke bagian belakang batu, layar jadi hitam total. Kayak gak nyorot apa-apa, padahal mataku jelas bisa lihat ada semak-semak di situ. Aku maju sedikit, lalu tiba-tiba kamera mati total. Padahal baterai masih penuh. Aku panik, coba nyalain ulang, tapi gak bisa lalu. Dari balik batu, muncul suara pelan, tangisan bayi. Suara yang aku dengar di mimpi, tapi sekarang lebih nyata. Pelan, bergetar, dan bikin udara di sekitarku mendadak berat. Nafasku pendek, aku coba mundur.
tapi kakiku kayak tertanam di tanah, badanku kaku. Lalu dari balik batu itu, muncul sosok perempuan, bajunya sobek-sobek, rambutnya panjang, basah, dan menutupi wajah. Dia jalan pelan, tapi kakinya gak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang sedikit, tangannya gendong sesuatu yang dibungkus kain merah kecoklatan. Tangisan bayi makin jelas. Dan perempuan itu nunjuk ke arahku. "Apa kau datang untuk menggali?" Suaranya kayak suara dari dua orang yang tumpang tindih, pelan, namun menggelegar di kepala. Aku pengen lari, tapi tubuhku gak bisa digerakkan. Dia terus melayang mendekat, mataku ngebelalak, dan akhirnya semuanya gelap. Aku gak tahu berapa lama aku pingsan di situ. Tapi pas aku sadar, aku udah ada di rumah kepala suku. Tigor duduk di sampingku, matanya merah, wajahnya pucat. "Lo gila, dan lo kesana?" Tengah malam. Aku cuma bisa diem, leherku kaku, kepala berat. Tapi yang paling bikin aku ngeri adalah tanah yang menempel di telapak tanganku. Tanah lembab, basah, dan ada bau amis yang masih nempel. Pak Yonas berdiri di dekat jendela. Wajahnya serius. "Kau sudah dilihat. Sekarang kita lihat. Apa dia akan ikut pulang bersamamu?" Dan malam itu, aku benar-benar gak tahu. Apakah aku sudah langgar sesuatu yang bisa kupulihkan, atau aku baru saja buka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Malam itu jadi malam paling gila dan paling gak bisa kulupain seumur hidupku. Setelah kejadian sebelumnya yang bikin aku pingsan, aku pikir aku bakal kapok. Tapi ternyata enggak. Justru setelah tubuhku pulih, pikiranku makin kacau, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran itu makin dalam, kayak ditanam dan disiram terus di kepalaku. Aku tahu ini bahaya, aku tahu ini bukan ide bagus, tapi entah kenapa, malam itu aku nekat lagi. Aku bawa kamera cadangan yang kupunya, kamera kecil, ringan, tapi cukup tajam untuk merekam dalam gelap. Aku gak bilang siapa-siapa, bahkan Tigor pun gak tahu. Dia lagi tidur di ruang depan, mulutnya norok pelan. Aku keluar rumah pelan-pelan, lewat pintu belakang, dan langsung menuju jalan setapak ke lembah keramat itu. Langit mendung, tapi gak hujan. Angin yang tadi sore sempat bertiup kencang sekarang hilang total. Udara diam, gak ada daun yang bergerak, gak ada suara serangga. Bahkan suara napasku sendiri kayak pantulan gema di telinga. Setiap langkah yang kuambil ke arah lembah itu rasanya berat banget, bukan karena capek, tapi kayak ada tekanan dari bawah tanah. Kayak tanah itu hidup dan nahan kakiku supaya gak lanjut. Begitu aku sampai di bibir lembah, aku berhenti sebentar. Batu besar itu berdiri di tengah, gelap dan pekat seperti malamnya sendiri. Rumput-rumput tinggi di sekitar batu gak bergoyang, diam, seolah nunggu. Aku nyalain kamera. Begitu tombol record ku pencet, angin yang tadi hilang langsung berhenti. Total, suara jangkrik yang kadang-kadang masih terdengar pun ikut lenyap. Sunyi, sepi banget. Gak normal. Aku mulai maju pelan. Kameraku genggam kencang. Baru beberapa langkah masuk ke lembah itu, bulu kuduku berdiri semua. Dada sesak. Suhu mendadak turun drastis, dan tanganku gemetaran di layar kamera. Awalnya semua terlihat normal. Tapi waktu aku zoom ke batu besar itu, layar mulai ngeglitch. Ada garis-garis putih, kayak sinyal rusak. Padahal kameranya baru, lensanya bersel. Aku tetap maju. Aku tahu ini bodoh, tapi kakiku tetap melangkah. Entah karena penasaran, atau karena ada sesuatu yang maksa aku buat terus maju. Dan di detik berikutnya, semuanya berubah. Dari balik batu besar itu, muncul sosok perempuan. Dia gak jalan, dia kayak muncul begitu aja. Tubuhnya kurus, bajunya putih tapi kotor penuh lumpur. Sobek di beberapa bagian, rambutnya panjang, basal, nempel di wajah pucat yang nyaris kayak mayat. Tapi yang bikin jantungku serasa diremas adalah matanya kosong, gak ada bola mata. Hanya rongga hitam yang dalam. Dia berdiri, dan tangannya pelan-pelan menunjuk ke tanah di depan batu. Aku gak bisa gerak, kamera di tanganku ngerekam semuanya. Tapi tanganku gemetaran hebat. Lalu, perempuan itu buka mulut, pelan-pelan. Tapi bukaannya makin lebar, dan lebar. Sampai rahangnya gak manusiawi lagi. Mulutnya menganga selebar wajahnya sendiri. Dari situ, keluar suara. Tapi bukan suara manusia. Itu suara tangisan bayi. Tapi bukan tangisan yang bikin kasihan ini. Tangisan yang ngalun panjang, gak putus-putus. Kayak diulang, bergetar, dan bikin telinga panas. Suara itu langsung menusuk kepala. Masuk lewat pori-pori kulit. Bikin jantungku berdetak tak karuan.
Rasanya kayak teriak di dalam kepala sendiri. Aku spontan teriak, kameraku lempar, dan aku lari sekuat tenaganya ke arah Datan, tapi jalan keluar. Gak ketemu, jalan yang tadi kulalui, tiba-tiba gak ada, semua berubah. Semak-semak jadi lebih tinggi, pohon yang tadi ada sekarang hilang. Aku muter-muter, tapi terus ketemu batu besar itu lagi, seolah aku masuk dalam lingkaran yang gak punya ujung. Aku mulai panik, nafasku ngap-ngapan. Aku coba buka peta di HP, tapi gak ada sinyal. Layarnya cuma nyala biru, kosong. Aku teriak, manggil Tigor, tapi suaraku kayak diserap tanah. Gak ada pantulan, gak ada gema, cuma hilang. Di tengah panik itu, aku nginjak sesuatu yang keras. Awalnya kukira batu, tapi pas kulihat ke bawah, itu tulang kecil. Panjangnya gak lebih dari jari tangan. Aku merinding. Dan pas aku mundur, aku lihat tulang-tulang kecil lain mulai muncul di permukaan tanah, kayak baru keluar dari dalam tanah. Lalu dari tanah-tanah di sekitarku, muncul tangan-tangan kecil. Tangannya mungil, tapi kurus dan kering, beberapa masih berlumur tanah. Mereka bergerak pelan, kayak bayi-bayi yang coba keluar dari kubur. Suara tangisan makin keras. Sekarang bukan cuma satu, tapi banyak. Tangisan-tangisan bayi dari segala arah. Dari tanah, dari udara, dari kepalaku sendiri. Aku jatuh terduduk, tanganku gemetaran, mataku gak bisa berhenti ngeliat semua itu. Perempuan yang tadi muncul, sekarang berdiri tepat di depan batu. Tapi dia gak sendiri, di belakangnya mulai muncul sosok-sosok lain. Bayangan-bayangan hitam, tinggi, kurus, matanya merah, berdiri diam. Mereka gak punya wajah jelas, tapi mereka semua ngeliatin aku. Perempuan itu tiba-tiba ngomong lagi, tapi bukan pakai mulut. Suaranya muncul langsung di kepala, pelan, tapi jelas. Kau sudah datang, kau sudah lihat, maka kau harus jadi saksi, atau ikut. Aku pingsan, gak sempat mikir apa-apa lagi. Gelap total, semua suara hilang, badanku jatuh ke tanah. Dan kesadaranku ngilang kayak ditarik keluar dari tubuhku. Aku gak tahu berapa lama aku hilang kesadaran. Tapi pas aku bangun, aku udah ada di dalam rumah kepala suku. Selimut tipis nutupin tubuhku. Badanku dingin, bibirku pecah-pecah, dan kepala pusing banget. Di sampingku duduk Tigor. Matanya merah, mungkin habis nangis. Tangannya pegang kepalaku sambil berbising, "Lo gila, Dam, lo gila." Pak Yonas berdiri di dekat jendela. Dia gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aku. Tatapannya berat, kayak nelan ribuan beban dalam sekali pandang. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku seret, lidahku kaku. Tapi satu hal yang paling bikin aku gak bisa tenang. Di bawah kuku tanganku masih ada tanah hitam. Dan di tanganku ada bekas takaran kecil, ukurannya kayak tangan bayi. Dan sejak malam itu, aku tahu aku gak bisa pergi dari sini sebagai orang yang sama. Sesuatu udah berubah. Sesuatu dari tanah itu udah ikut masuk ke dalam diriku. Aku bangun dengan kepala berat dan tubuh lemas, seperti habis ditabrak sesuatu yang gak kelihatan. Cahaya remang dari celah dinding kayu menyentuh mataku, dan perlahan aku sadar aku udah bukan di lembah itu lagi. Aku ada di dalam rumah kepala suku. Bau kayu lembab dan asap dupa menyelimuti ruangan. Di sebelahku, Tigor duduk. Wajahnya tegang, matanya sembab. Dia gak langsung ngomong, tapi dari rautnya, aku tahu sesuatu yang buruk baru aja terjadi. Beberapa warga duduk di sudut ruangan, diam seperti batu. Pak Yonas berdiri di depan jendela. Punggungnya menghadap kami, tapi suaranya pelan terdengar. Dia bicara semalaman, matanya gak berkedip. Mulutnya terus menyebut nama ibu dan bayi, padahal dia gak kenal siapa-siapa di sini. Aku cuma bisa bangun. Ingatanku tentang malam itu kabur. Tapi bayangan perempuan dengan mulut menganga dan suara tangisan bayi itu masih terekam jelas di kepala. Aku coba duduk, tapi tubuhku lemas, kayak baru keluar dari demam tinggi. Tanganku gemetar. Aku gak ngerti apa yang sebenarnya masuk ke dalam diriku malam itu. Tapi aku tahu, aku udah menyentuh sesuatu yang gak boleh kusentuh. Tigor akhirnya ngomong, "Dan, cukup, lo harus pulang. Ini udah terlalu jauh." Dan untuk pertama kalinya, aku gak membantah. Aku tahu dia benar. Aku udah terlalu jauh menyelam ke sesuatu yang dalam, gelap, dan hidup. 2 hari setelah itu, aku dan Tigor turun gunung. Warga desa cuma menatap kami dari kejauhan. Gak ada yang berani dekat-dekat. Bahkan anak kecil pun sembunyi di balik pintu. Rasanya kayak aku udah jadi makhluk asing yang mereka takuti.
Seolah aku bukan cuma bawa kamera dan rasa penasaran, tapi juga bawa sesuatu yang ikut naik dari tanah lembah itu. Perjalanan turun 8 jam terasa jauh lebih berat. Setiap pohon yang kami lewati, setiap tikungan jalan tanah, terasa seperti mata yang mengawasi. Aku gak ngomong apa-apa sepanjang jalan. Tigor juga. Kami berdua cuma fokus satu hal, keluar dari sana secepat mungkin. Sampai akhirnya, pesawatku mendarat di Jakarta. Aku pikir semuanya bakal kembali normal, kota ramai, lampu terang, suara klakson di mana-mana, semuanya terasa menenangkan untuk sementara. Tapi malam pertama di Jakarta langsung ngebanting semua harapan. Aku belum sempat buka koper, belum sempat mandi, bahkan belum sempat matiin lampu kamar. Ketika aku dengar suara itu, tangisan bayi pelan dari balik lemari. Aku langsung bingung, jantungku berhenti sesaat. Perlahan, aku dekati lemari, kubuka kosong. Tapi suara itu pindah, sekarang dari kamar mandi. Tangisan lirih panjang, mengalun kayak yang dulu ku dengar di lembah, kali ini lebih dekat. Aku masuk ke kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Tapi cermin di atas wastafel mulai berembun sendiri, dan perlahan muncul tulisan samar. Dia belum diberi nama. Malam-malam berikutnya makin parah. Setiap kali aku tidur, mimpi buruk datang. Perempuan itu wajahnya makin jelas terus muncul di mimpi. Kadang dia berdiri di pojok kamarku, kadang di bawah tempat tidur. Tangannya selalu gendong buntelan kain merah yang basah dan bau anyir. Dan yang paling bikin aku kehilangan akal sehat, kadang aku bangun dan nemuin bekas tanah basah di lantai kamar. Aku pikir aku gila. Aku sempat ke psikolog, didiagnosa gangguan trauma dan halusinasi, dikasih obat. Gak mempan. Aku coba ruqyah 2 kali, ustaznya muntah-muntah di tengah bacaan. Dia cuma bilang satu hal sebelum pergi, ini bukan jin biasa. Aku mulai nyari semua catatan tentang lembah keramat itu, tapi gak ada. Nama desanya pun gak pernah tercatat resmi, seolah tempat itu memang sengaja dihapus dari peta. Tapi aku tahu apa yang kulihat itu nyata, apa yang kudengar itu nyata, dan sayangnya, apa yang ikut pulang denganku juga nyata. Setiap malam, jam 2 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Tangisan bayi, kadang pelan, kadang keras sampai kaca jendela kamar bergetar. Aku coba rekam, tapi di rekamannya gak ada apa-apa, cuma suara detak jam dan napasku sendiri. Aku coba buang kamera yang kupakai waktu di lembah, tapi anehnya, kamera itu selalu balik lagi. Pernah aku buang di tong sampah depan rumah, besoknya udah ada di meja dapur. Pernah aku lempar ke kali, 2 hari kemudian nongol di tas kerja. Aku gak ngerti gimana bisa, tapi kayak ada sesuatu yang nempel sama benda itu, dan sama aku. Puncaknya terjadi seminggu lalu. Aku baru pulang kerja, dan saat masuk kamar, aku lihat sosok perempuan itu berdiri di sudut ruangan. Jelas banget, bukan bayangan, bukan ilusi. Dia berdiri diam, rambut basahnya nempel di wajah, dan dari pelukannya, kain merah itu mulai netesin darah ke lantai. Tapi darah itu bukan darah biasa, warnanya lebih gelap, bau amisnya tajam banget. Aku kaku, gak bisa teriak, gak bisa lari. Dia cuma ngomong satu kalimat, pelan, tapi nadanya penuh luka, kau datang, tapi tak bawa nama, maka kami ikut pulang. Dan sejak saat itu, aku tahu aku gak sendiri. Malam ini aku duduk di depan laptop, nulis semua ini dengan tangan gemetar. Aku gak tahu siapa yang bakal baca, mungkin kamu, mungkin gak ada. Tapi ini bukan cerita buat nakut-nakutin. Ini peringatan, catatan, supaya gak ada lagi orang bodoh kayak aku yang terlalu penasaran. Jangan pernah datang ke lembah keramat Papua. Jangan pernah ganggu makam yang gak punya nisan. Karena sekali kamu ganggu mereka, mereka akan ikut pulang. Mereka akan terus nempel, sampai kamu balik, atau sampai kamu mati. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Masih banyak kisah horor dari pelosok Indonesia, yang belum banyak orang tahu, dan beberapa di antaranya lebih baik gak pernah diketahui sama sekali. Terima kasih sudah nonton. Tapi kalau malam ini, kamu dengar suara bayi nangis di pojok kamarmu, jangan dibuka tirainya, karena bisa jadi dia udah ada di sana.